Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Satuan Tugas Khusus Polri berhasil menggagalkan upaya pengelabuhan pajak dalam ekspor produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO. Kasus ini dilakukan oleh PT MMS. Dalam laporan ekspornya, PT MMS menyebut barang yang diekspor sebagai fatty matter sehingga tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk dalam larangan dan pembatasan ekspor. Barang yang ditahan memiliki berat bersih sekitar 1.802 ton dengan nilai mencapai 28,7 miliar rupiah. Saat ini langkah pencegahan masih dalam proses pendalaman lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Polri ini merupakan bagian dari sinergi penguatan pengawasan sektor sawit nasional dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, Satgas Penguatan Komoditas Sawit memperkuat sistem perizinan dan konsolidasi data sektor. Sementara di sisi hilir, Kementerian Keuangan dan Polri memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran ekspor. Saat ini terjadi pada komoditas jenis fatty matter yang oleh pemerintah tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, marah lahan miliknya seluas 16,4 hektar di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi objek sengketa. JK menuding adanya upaya perampokan serta permainan mafia tanah yang melibatkan pihak lain. Kasus mafia tanah masih marak terjadi. Bahkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, diduga turut menjadi korban. JK menuding ada praktik mafia tanah dalam sengketa lahan miliknya yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalete, Makassar. JK menegaskan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak sah dan melanggar ketentuan Mahkamah Agung karena tidak dilakukan sesuai prosedur. Menurut JK, sertifikat lahan seluas 16,4 hektar itu dimiliki Haji Kala selama 35 tahun yang dibelinya dari ahli waris Raja Goa. Udah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Itu penjualikan kan dia? Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Karena kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dipengaku. Itu perampokan namanya kan? Bagaimana? Benar nggak? Nah. Jangan begitu. Ada semacam permainan mafia tanah begitu? Iya, itu memang dulu yang dia beli dari Haji Najibnya. Juga karena mafia tanah di sini dulu kan. Nah. Jadi dia mungkin ditipu, dia ambil kita tanah. Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Yusuf Kala menilai jika dirinya saja bisa menjadi korban mafia tanah, masyarakat kecil bisa lebih mudah dirampas haknya. Untuk itu JK akan terus melawan dengan ketidakadilan dalam kasus ini melalui jalur hukum dan mendesak aparat pengadilan untuk berlaku adil dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti itu, rampok seperti itu.
Kalau Haji Kala asal dia mau main-main, apalagi lain. Lagi masyarakat kecil. Iya. Ya, langkah selanjutnya Pong. Upaya hukum. Selanjutnya tidak ada. Kita hukumnya kita nanti ajukan kemana-mana. Mau sampai ke mana pun kita siap untuk nggak melawan ketidakadilan, tidak kebenaran begitu. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. Sementara itu PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD menegaskan eksekusi lahan dilakukan karena pihaknya memenangkan gugatan sengketa di Pengadilan Negeri Makassar. Presiden Direktur PT GMTD Ali Said menyebut eksekusi lahan sudah sesuai dengan berita acara pelaksanaan eksekusi dan telah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan penyelidikan dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan meski Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan proyek WUSH tidak bermasalah. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan kasus WUSH dilakukan demi kepastian hukum. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menekankan tidak ada larangan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan suatu perkara. Fungsi penyelidikan menurut Tanak dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Karenanya KPK akan tetap mengusut dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meski Presiden Prabowo menyatakan tidak ada persoalan dalam proyek WUSH. Tanak menyebut hasil penyelidikan perkara WUSH bakal menjadi kepastian hukum bagi KPK untuk menentukan perkara itu apakah kasus naik penyidikan atau dianggap selesai. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.